Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selalu membimbing kami, menyertai kami lewat bimbingan Roh Kudus dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memanjatkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan kepada Engkau. Saat ini Tuhan kami berdoa buat gereja kami di tempat ini ya Tuhan, GKMI Bangsri. Berkati gereja ini ya Tuhan untuk senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Selalu Engkau sertai dalam setiap langkah hidup dalam kami bergereja di tempat ini. Berkati ya Tuhan Ibu Pendeta Utari dalam mengembalakan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau berkati setiap kehidupannya, berkati setiap pelayanannya dalam gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap majelis dan setiap komisi yang ada di tempat ini. Engkau sertai mereka satu persatu ya Tuhan di dalam tugas pelayanannya, di dalam mendukung Ibu Pendeta dalam melayani jemaat di tempat ini. Berkati ya Tuhan setiap program-program gereja yang sudah dicanangkan, yang sudah disusun. Berkati ya Tuhan agar semua dapat berjalan dengan lancar, dan kami mohon kepada Engkau ya Tuhan biar lewat program yang sudah dicanangkan ini bisa membawa kami setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini semakin mengenal Engkau ya Tuhan, semakin lebih bisa melayani Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap program gereja dalam waktu dekat ini ya Tuhan, terkhusus buat Natal dan Tahun Baru yang saat ini sedang kami laksanakan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan agar semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati setiap panitia, berkati setiap orang yang mendukung acara Natal dan Tahun Baru. Kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap dana yang kami butuhkan, biarlah Engkau sendiri akan mencukupkannya buat kami. Kami berdoa buat program-program jangka panjang ya Tuhan, dan terkhusus buat program untuk penambahan ruang ibadah anak ya Tuhan. Berkati ya Tuhan program ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau memberkati kami ya Tuhan atas program ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan bahwa kami butuh dana yang cukup besar ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau akan menyediakannya buat kami dan program ini bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program pencarian calon hamba Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, berikanlah hamba Tuhan yang memang benar-benar Engkau pilih buat kami ya Tuhan, yang benar-benar memberikan hatinya buat Engkau untuk melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati senantiasa dalam kehidupannya. Kami berdoa buat setiap orang tua ya Tuhan di dalam mencari nafkah. Berkati ya Tuhan setiap pekerjaan yang kami tekuni ya Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan ini ya Tuhan kami sekeluarga bisa merasakan rezeki yang berasal dari Engkau. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami ya Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka. Sertai mereka ya Tuhan semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati pergaulannya. Berkati juga ya Tuhan sekolah mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa mengikuti sekolah mereka dengan baik. Dan bisa lulus ya Tuhan dari sekolah mereka dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap anak-anak kami yang dalam pergumulan hidup mereka mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup ya Tuhan. Berikan yang terbaik yang berasal dari Engkau ya Tuhan, yang
benar-benar mereka butuhkan ya Tuhan, dan memang berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang lanjut usia Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan senantiasa memberikan topangan buat hidup mereka. Engkau tahu ya Tuhan bahwa saudara-saudara kami yang lanjut usia ini lanjut juga ya, semakin lemah ya Tuhan di dalam hidup mereka karena usia mereka yang semakin lanjut ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai, memberkati, dan selalu menopang hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit, yang Kau izinkan mengalami kelemahan tubuh hidup mereka. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, Engkau sudi untuk memulihkan hidup mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit ini ya Tuhan, dalam pergumulan hidup mereka menghadapi sakit penyakit ini ya Tuhan. Berikan kekuatan hati senantiasa. Kami juga berdoa buat setiap anggota keluarga ataupun setiap para medis yang ikut dalam proses penyembuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan, berikan hatinya ya Tuhan untuk bisa melayani anak-anak-Mu yang sakit ini ya Tuhan, dan bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan atas kemurahan-Mu atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini buat Yayasan Ester Bangsri ya Tuhan. Berkati yayasan ini ya Tuhan, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini. Tuhan berkati ya Tuhan setiap operasional yang ada di Yayasan Ester Bangsri ini ya Tuhan. Berkati setiap pendidik yang ada di tempat di TK PAUD Ester ini ya Tuhan. Mampukan mereka agar bisa mendidik setiap anak didik mereka menjadi tambah lebih pintar dan terlebih semakin mengenal Engkau ya Tuhan di dalam hidup setiap anak didik yang ada di TK maupun PAUD Ester. Kami juga berdoa buat siap peserta didik yang ada di TK maupun PAUD Ester ini ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan agar bisa mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh setiap guru-guru mereka ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, mereka benar-benar menjadi mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tempat kami berdiam ya Tuhan, tempat kami bertempat tinggal, dan tempat kami bertumbuh ya Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan senantiasa, agar melalui bangsa ini juga ya Tuhan kami juga bisa merasakan berkat-Mu, rahmat-Mu yang berasal dari Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, berikan kebijaksanaan buat mereka di dalam memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan pada pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa ini ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Dan untuk menyambut itu kita akan naikkan satu pujian, Firman Jadi Manusia. Mari kita berdoa, kita menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Untuk setiap kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hati kami, pikiran kami. Yang terus memperbaharui iman kami dari hari ke hari agar kami menjadi serupa seperti Kristus. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan agar setiap kami dimampukan untuk mengerti sabda firman Tuhan, menghidupinya di dalam kehidupan sesehari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan
ayat yang ke-16 yang menjadi bahan perenungan kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, dan Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Yohanes memberi sorotan lain. Kalau yang kitab-kitab lain menulis tentang bagaimana proses kelahiran Kristus, bagaimana silsilah Tuhan Yesus, bahwa Dia ada hubungannya dengan bangsa Yahudi sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Injil Yohanes dimulai dengan satu penyataan yang penting yang menjadi dasar dari segala pemberitaan yang akan diuraikan panjang lebar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Untuk membukakan pikiran kita, sehingga sejak semula, sejak awal kita tahu, kita sadar siapa Yesus Kristus yang kita sembah itu. Dan di ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan sedemikian rupa bahwa Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jelas apa status yang dimiliki oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini meskipun sebagai manusia. Statusnya jelas, Dia adalah Firman itu.
Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ penjelasannya. Tetapi juga dijelaskan bahwa Kristus karena dia Allah, maka dia ada bukan ketika Maria melahirkan. Yesus bukan ada ketika bayi mungil itu lahir. Tetapi Yesus sudah ada bersama dengan Allah di dalam kekekalan karena dia adalah Allah. Kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, maka itu akan menolong kita. Nanti satu waktu kita akan belajar merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan dasar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Allah Tritunggal. Karena Yesus adalah Allah sendiri, maka Ia menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Rujukannya kita melihat di kitab Kejadian di pasal yang pertama. Dan tanpa Kristus maka segala sesuatu tidak akan terjadi dan tidak akan diciptakan. Dengan demikian penulis Injil Yohanes ingin menolong setiap kita, pemahaman dasar kita benar bahwa Kristus itu sama dengan Allah. Dan sebagai bukti Kristus itu adalah Allah yang sudah diyakini oleh banyak orang, termasuk dalam teks Alkitab kita, bahwa alam semesta bersama dengan isinya ini diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu rujukannya, Kristus yang adalah Allah Sang Firman itu, Dia yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga begitu sangat jelas dinyatakan. Dan firman yang adalah Allah sendiri itu di ayat ke-14 dituliskan menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu menjadi manusia lewat kelahiran Kristus, Allah menjadi manusia. Jelas satu perkara yang mudah karena beliau adalah Allah. Mengapa harus menjadi manusia? Karena yang akan ditolong, diselamatkan adalah manusia yang berdosa. Mengapa mesti harus hadir di dalam dunia dan lewat kematian di kayu salib? Karena memang misi Allah adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kedatangannya ke dalam dunia untuk menebus karena upah dosa adalah maut, maka ada harus yang menggantikan hukuman itu, dan hukuman yang hanya bisa menggantikan adalah Allah sendiri, dan Allah harus menjadi manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan, Allah rela meninggalkan tahta kemuliaannya, lalu mengosongkan dirinya menjadi manusia dengan segala kesederhanaannya. Bahkan kalau kita merujuk di dalam kelahiran Tuhan Yesus, tidak lahir di satu hotel yang mewah dengan segala fasilitasnya. Tidak lahir
di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, tetapi lahir di kandang domba. Bukan karena Allah tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi karena Allah sengaja melakukannya agar semua orang bisa datang dan bisa menghampirinya dari semua kalangan yang ada. Lahir ke dalam dunia dengan misi penyelamatan bagi dosa manusia. Di dalam kesederhanaan yang paling sederhana yang mungkin tidak pernah kita jumpai di dalam dunia ini. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga kemudian mengalami penderitaan, mengalami salib, kematian. Karena itulah yang harus Yesus alami agar setiap kita benar-benar mendapatkan anugerah keselamatan. Kasih Allah, kasih yang nyata, kasih yang real. Tidak hanya sekedar Allah berfirman, segala sesuatunya terjadi, tercipta. Tetapi kasih itu juga menjadi kasih yang nyata dengan Allah sendiri hadir, lahir ke dalam dunia ini. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah yang real di dalam kehidupan kita, maka pengiringan kita kepada Kristus, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, maka seharusnya real juga. Iman itu bukan hanya sekedar percaya di dalam kehidupan kita, tetapi juga mempercayakan seluruh hidup kita. Secara real kita melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika menjadi manusia dan kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita pribadi lepas pribadi, maka kehadiran Kristus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak hanya sekedar Allah hadir memiliki misi untuk menyelamatkan kita, tetapi Alkitab juga sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada kita, meskipun Allah menjadi manusia dengan segala hal keberadaan menjadi manusia, tetapi karena Yesus adalah Allah, maka dituliskan Kristus sebagai sumber hidup dan terang bagi manusia. Sebagai sumber kehidupan, siapa yang percaya kepadanya akan mendapat kehidupan dan mendapatkan pencerahan, terang hidup. Tidak hanya hidup kita diterangi, tetapi kalau kita merujuk kemudian di pasal yang ke-8, kemarin semalam anak-anak pemuda sudah merenungkan bersama-sama. Tidak hanya mendapatkan penerangan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang percaya dalam Kristus, maka di dalam dirinya memiliki terang Kristus. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, terang Kristus di dalam diri kita lewat Roh Kudus-Nya yang akan menolong memimpin kita. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh sekitar kita, tetapi kita menjadi memiliki satu prinsip di dalam hidup ini.
Rasa takut, rasa khawatir akan hilang ketika hati kita arahkan kepada Kristus, karena terang Kristus itu yang akan menyingkapkan dan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita memiliki terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Lewat kelahiran Kristus yang akan kita rayakan bersama-sama. Sejarah kelam kehidupan manusia karena berdosa, yang tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya, karena tidak memiliki keselamatan karena dosa yang ada di dalam manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi lewat kehadiran Kristus di dalam dunia ini, Allah yang hadir menjadi manusia ini, kita ditransformasikan, kita diperbaharui di dalam Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga yang dulunya tidak memiliki pengharapan keselamatan, yang hidupnya penuh dengan ketakutan dan ketakutan di dalamnya, maka sekarang setiap kita memiliki pengharapan dan jaminan keselamatan serta hidup yang kekal. Bukankah ini harusnya menjadi pendorong setiap kita? Memotivasi setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, apakah kita hidup di dalam pergumulan yang berat atau kita sedang hidup di dalam berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ingatlah bahwa di dalam Kristuslah kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dimulai dengan kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Tetapi tidak hanya berhenti dengan kelahiran menjadi satu dengan kematian, lalu kita mendapatkan anugerah keselamatan sempurna ketika nanti Tuhan datang yang kedua kali. Tetapi Alkitab di kitab pasal 1 Injil Yohanes juga menjelaskan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka Allah memberikan bukti kepada setiap kita sesuatu yang nyata, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya, maka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan dilahirkan dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, bukan karena kita ini menjadi anak biologisnya Tuhan Yesus, tetapi kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Satu gambaran yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih yang nyata itu, anugerah keselamatan itu tidak hanya nanti kalau aku mati, aku masuk surga karena aku percaya kepada Kristus. Tetapi realitanya sekarang ini kita sedang hidup dalam dunia. Orang bisa oleng imannya, orang bisa meninggalkan Tuhan kalau hanya berpengharapan kepada nanti. Sementara kita hidup sekarang di dalam dunia ini. Anugerah keselamatan itu tidak hanya nanti itu menjadi sempurna, tetapi sekarang ini kita sudah menikmati, sudah mencicipi, sudah merasakan
sebagai anak-anak Allah yang diadopsi sehingga kita memiliki hak ahli waris di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, maka setiap kita diizinkan untuk menghampiri Tuhan setiap waktu, setiap saat. Di kitab Perjanjian Lama, untuk datang kepada Tuhan hanya momentum-momentum tertentu. Datang kepada Tuhan tidak bisa hanya membawa diri, harus ada korban yang dipersembahkan. Datang kepada Tuhan harus ada imam yang menjadi sarana penghubung kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi lewat Yesus Kristus ketika kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita diizinkan menghampiri Tuhan setiap waktu, setiap saat. Aksesnya langsung, Bapak Ibu. Bukankah ini anugerah tersendiri di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari? Tidak hanya sekedar kita memiliki akses langsung. Bapak Ibu tidak perlu lewat pendeta untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu lewat majelis jemaat penatua diaken untuk memuji, menyembah, untuk membaca firman Tuhan. Tidak perlu harus ke gereja. Tapi Bapak Ibu setiap waktu, setiap saat bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada. Tetapi juga sebagai Bapa, Ia tahu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Ia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita ngomong, sebelum kita sampaikan isi hati kita, Tuhan pun sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang tua, ketika Bapak Ibu tahu benar itu menjadi kebutuhan anak-anak, untuk kebaikan, untuk perkembangan, untuk pertumbuhan anak-anak. Apakah berkaitan dengan intelektual, apakah berkaitan dengan spiritual. Ketika Bapak Ibu mampu, bahkan kadang-kadang memampukan dirinya untuk memberi kepada anak-anak. Karena itu yang dibutuhkan. Apakah anak-anak harus les? Apakah anak-anak harus membeli alat tertentu untuk mengembangkan skill yang mereka miliki? Apakah anak-anak membutuhkan sepatu karena mungkin sepatunya sudah rusak dan seterusnya? Sebelum anak-anak berkata kepada orang tuanya dan ketika orang tuanya tahu, maka dengan sesegera mungkin orang tuanya akan memberikan itu kepada anaknya. Ini lebih-lebih Bapa kita adalah Allah penguasa atas alam semesta ini. Dan ketika Tuhan memberi bukan hanya sekedar memberi, tetapi Tuhan memberi yang terbaik. Tidak hanya sekedar terbaik buat personal, tetapi juga berpengaruh terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Memberi pengaruh, memberi efek positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan setiap kita yang menjadi anak-anak Allah, maka kita tidak hanya sekedar menjadi ahli waris surga, tetapi juga berhak untuk menerima janji-janji yang Allah berikan. Tujuannya apa? Bukan Allah membenci kita, bukan Allah ingin menghukum kita. Tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Agar kembali kepada frame yang benar, agar kembali di dalam rengkuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Pasal 1 sungguh menjadi sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita
Injil Yohanes menjelaskan sedemikian detail untuk mendasari penjelasan-penjelasan di pasal-pasal berikutnya. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa keselamatan di dalam iman kepada Kristus, maka harus dilihat, saya sengaja kasih garis warna atau warna merah. Bukan merupakan usaha dan prestasi rohani manusia. Keselamatan semata-mata anugerah Allah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Semata-mata pekerjaan Allah di mana dimulai lewat kelahiran di dalam dunia ini dan diakhiri dengan kematiannya di kayu salib, sehingga disitulah lewat kebangkitan Kristus anugerah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, anugerah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kalau itu diberikan kepada seluruh umat manusia, maka kita dipakai seperti Yohanes. Kita bukan terang itu, tetapi kita harus memancarkan terang itu. Kita dipakai menjadi alat untuk mewartakan akan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita bermisi keluar pulau, keluar negeri, tetapi kita bisa mulai melakukan misi di dalam kehidupan kita yang paling kecil, keluarga kita. Bagaimana menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak yang memancarkan terang Kristus. Orang melihat kita, maka orang melihat Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Di dunia pekerjaan yang kita geluti setiap hari. Apakah ketika kita bekerja, lalu mereka melihat terang Kristus yang memancar di dalam kehidupan kita, sehingga mereka menjadi penasaran, ingin tahu apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi dasar kita, sehingga ketika kita bekerja, sungguh menjadi seorang pekerja yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, setiap kita diingatkan bahwa setiap orang tidak hanya sekedar menerima berkat sebagai anak-anak Allah, tetapi juga setiap kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Apa yang dilakukan di dalam kehidupan setiap kita itu seharusnya membawa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Satu contoh sederhana, ketika saya masih SPG, Sekolah Pendidikan Guru, saya ambil jurusan SD. Dan di mulai kelas 2 sampai kelas 3 itu praktek di sebuah sekolahan dasar. Jadi mereka tahunya meskipun masih pelajar, mereka tahunya itu guru praktek. Karena setiap Jumat Sabtu kalau tidak salah, kami ngajar di SD. Karena kemudian ada label baru, meskipun statusnya masih sekolah, tetapi karena ngajar jadi anak-anak tahunya ini guru magang. Lalu satu waktu ketika bersama-sama dengan teman-teman pemuda remaja jalan-jalan dari pelayanan dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain, kami jalan kaki. Lalu teman-teman mulai beli gorengan. Beli gorengan hangat-hangat, lalu mulai mereka makan sambil jalan. Ketika mereka mulai mengambil, mereka mulai makan, saya disodori gorengan itu, lalu saya berkata, ndaklah,
aku enggak makan gorengan di sambil jalan begitu. Lalu teman saya nyeletuk, kenapa kamu enggak makan gorengan? Enak, ini anget-anget. Perjalanannya cukup jauh karena dari satu desa ke desa yang lain. Lalu saya berkata, saya tidak enak nanti kalau di perjalanan itu tidak sengaja ketemu dengan anak yang sekolah SD, lalu dia melihat saya, terus lihat itu guru magangnya, guru prakteknya makan jajanan turut jalan gitu. Saya merasa tidak nyaman, tidak menjadi berkat bagi mereka. Lalu teman saya tersinggung. Apakah dengan makan jajanan sambil jalan itu dosa begitu? Saya bilang ini bukan masalah dosa atau tidak dosa, tetapi karena saya merasa sendiri ada label yang melekat di dalam diri saya, sehingga saya mencoba menjaga label itu tidak tercemar lewat saya makan sambil jalan sepertinya kok tidak sopan. Itu yang ada di dalam benak saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada label di dalam kehidupan setiap kita. Pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, orang Kristen dan seterusnya identitas yang ada. Maka ketika kita hendak melakukan sesuatu, ingatlah bahwa ada label di dalam diri kita, apakah yang akan kita kerjakan, apakah yang akan kita lakukan, memuliakan tidak nama Tuhan. Meskipun mungkin orang lain melakukan itu tidak masalah, tetapi apakah itu bermasalah di hadapan Tuhan itu penting bagi kehidupan setiap kita. Karena kita sedang hidup belajar untuk mentaati dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita belajar hidup suci, hidup kudus dan tidak diperbudak oleh dosa. Bukan berarti kemudian kita menjadi suci, sempurna, seterusnya di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kita belajar dan belajar terus menghidupi di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih yang nyata, kasih yang real di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Kalau kita merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita kasih itu nyata, kasih itu real. Bahkan ketika kita berdoa, kita berkata amin. Tuhan bisa, Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan sudah beri dan sediakan itu bagi kehidupan kita. Maka seharusnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan semakin serius. Kita semakin sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik, maka kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada setiap diri kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa yang kita punya, apa yang ada di dalam tangan kita, apa yang ada di dalam diri kita. Mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan nyata, maka mari kita juga memberi dengan kasih, dengan satu tindakan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Jerih lelah di dalam pengiringan kita kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia ketika kita sungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan pagi hari ini.
Kembali kami diberi pencerahan lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Agar kami menjadi semakin kuat, menjadi segala sesuatu tidak akan terjadi. Dan Sang Firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur sehingga kami bisa melihat Allah yang tadinya tidak bisa kami lihat, kami tidak tahu. Tetapi lewat pribadi Yesus Kristus menjadi logos yang bisa dilogika di dalam kehidupan kami. Lewat pribadi Kristus kami bisa melihat Allah, karakter Allah, sehingga kami dapat meneladaninya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong setiap kami yang mendengarkan firman ini, agar kami terus meneladani Kristus. Ada banyak berkat yang Tuhan janjikan kepada kami. Tetapi tidak semata-mata kami mengejar berkat. Karena itu menjadi bonus bagi kami. Tetapi ajari kami mengejar sang sumber berkat di dalam kehidupan kami. Maka yang lainnya akan Tuhan beri dan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari ini. Amin. Kita akan lanjutkan dengan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya sidi kepada saudara-saudari kita. Saya akan undang satu persatu, nanti silakan maju ke depan, lalu hadap kepada jemaat. Calon baptisan 1, Saudara Dilan Mika Alexander Belepati. Yang kedua, David Satya Irawan. Kevin ya. David itu adiknya. Mas Kevin, ya. Ini bisa bilang David. Nah, Mas David masih lama ya Mas David. Yang ketiga, Bramuda Juntiago Sihaluhu. Yang keempat, Laura Citra Ayu Hirmanto. Yang akan menerima sidi. 1, Saudari Caroline Kesi Prila Mandaki. 2, Saudara Ananto Prasojo. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah anak-anak kita dan saudara-saudari kita yang akan dibaptis dan juga mengaku iman percaya lewat sidi. Kalau sudah Mas Yuhan? Silahkan balik hadap ke sini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, firman Tuhan bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Inilah yang menjadi dasar penerimaan sakramen baptis, demikian juga sidi. Bagi saudara-saudari yang menerima sakramen baptis maupun sidi hari ini, adalah hari yang suci, hari yang penuh sukacita, karena saudara-saudari hendak menyatakan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita jemaat, maka ini satu peristiwa
ya merupakan satu kesempatan untuk kita memperbaharui kembali janji baptis yang telah kita nyatakan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Petrus, di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka sakramen baptis ataupun sidi adalah suatu tanda perjumpaan antara tindakan Allah dan tanggapan manusia. Sakramen baptis ataupun sidi menunjukkan perbuatan Allah kepada kita, menjadikan mati terhadap dosa dan menjadi hidup bagi Allah. Dalam sakramen baptis maupun sidi, kita juga memberi tanggapan kepada Allah dengan cara menyerahkan diri untuk hidup baru di dalam karunia-Nya oleh Roh Kudus. Sakramen baptis maupun sidi adalah tindakan personal sekaligus komunal. Baptis ataupun sidi meneguhkan keputusan kita untuk meninggalkan hidup lama kita dan menuju kepada kehidupan Kristus yang baru dan hidup bagi sesama dalam perwujudan sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, calon baptisan maupun sidi, ucapkanlah janji. Saudara-saudari, jawablah pertanyaan berikut sebelum saudara-saudari dibaptis ataupun disidi. Apakah saudara-saudari percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosamu melalui kematian-Nya dan memperbaharui hidupmu melalui kebangkitan-Nya? Apa jawab kamu? Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk menjadikan hidup Yesus Kristus sebagai teladan demi pewujudan tubuh Kristus di tengah dunia dengan pimpinan Roh Kudus? Apa jawabmu? Inilah pernyataan janji anak-anak kita dan saudara kita yang akan dibaptis, demikian juga yang akan disidi. Oleh karena itu mereka akan menyatakan imannya dengan janji mereka lewat komitmen pemuritan dan juga pengakuan iman rasuli. Bisa ditayangkan di layar. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Tolong ditayangkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Tuhan kita, Tuhan Kudus, lahir dari Amin. Inilah pernyataan iman mereka di hadapan Tuhan dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Janji jemaat untuk mendukung saudara-saudari kita
yang dibaptis maupun Sidi di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk dukungan kita kepada saudara-saudari kita yang akan menerima baptisan dan Sidi pada hari ini, mari kita akan nyatakan dukungan kita kepada saudara dan saudari kita pada hari ini dengan janji jemaat. Kami menyatakan menerima saudara-saudari yang akan menerima sakramen baptis pada saat ini. Kami berjanji mendukung saudara-saudari baik suka maupun duka untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Mari kita akan berdoa untuk air baptisan pada pagi hari ini yang akan kita berikan kepada anak-anak sebagai simbol bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan sumber keselamatan, Sang air hidup, berkatilah dan sucikanlah air yang akan digunakan ini untuk sakramen baptisan kudus. Kami percaya ketika hamba-Mu akan membaptis anak-anak kami dengan air ini, maka Engkau sendiri yang dari surga akan membaptis anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Saya undang untuk maju ke depan Dilan Mika Alexander Belipati. Silahkan bertelut. Karena iman-Mu kepada Kristus yang Engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan juga sidang jemaat-Nya, maka sebagai hamba Tuhan aku membaptis Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan menyertai akan Engkau. Dimanapun engkau berada, kasih kemurahan Tuhan akan menyertai-Mu dan iman-Mu kepada Kristus akan membuat engkau diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup-Mu. Amin. Selamat Dilan, Tuhan memberkati. Yang kedua, Kevin Satya Irawan. Oleh karena iman-Mu yang Engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan juga sidang jemaat Tuhan, saya membaptis Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pelihara iman-Mu dengan teguh di dalam pengiringan kepada Tuhan sampai akhir hidup-Mu. Engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan ketika engkau serius pengiringan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau. Yang ketiga, Bramuda Juntiaku Sihaluhu.
karena imanmu kepada Kristus yang kau nyatakan di hadapan jemaat dan gerejanya. Saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ada di dalam kehidupanmu. Terus setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Beri yang terbaik, apa yang kamu punya dan kamu miliki, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Selanjutnya, Laura Citra Ayu Hirmanto. Karena imanmu yang engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Pimpinan dan tuntunan Tuhan terus ada di dalam langkah hidupmu. Di masa mudamu, terus Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam kasih yang tidak akan pernah padam di dalam hatimu. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu. Selamat, Tuhan memberkati. Untuk Sidi, Caroline Casey Prila. Karena imanmu kepada Tuhan dan pernyataan iman yang dinyatakan lewat sidang jemaat dan di hadapan Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan menerima engkau sebagai bagian jemaat GKMI Bangsri. Karena imanmu kepada Kristus, maka kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupanmu. Nyatakan Kristus di dalam hidupmu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Sidi yang terakhir, Bapak Ananto Prasojo. Karena iman yang Mas Danding nyatakan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, saya sebagai hamba Tuhan menerima Mas Danding sebagai bagian keluarga besar di dalam Kristus. Kebaikan kemurahan Tuhan ada pada hidup hambamu. Jangan takut dan jangan khawatir. Ada kasih Tuhan yang senantiasa menaungi dan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kebaikan kemurahan Tuhan dan selalu melindungi menyertai di dalam perjalanan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan mendoakan anak-anak kita yang sudah dibaptis dan juga Sidi pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang dibaptis dan Sidi silahkan untuk berlutut. Mari kita berdoa bersama-sama memberkati anak-anak kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas peristiwa iman. Kiranya Tuhan memperkenan dan memurnikan hati anak-anak-Mu ini di dalam hidup pengiringan akan Tuhan, baik melalui baptisan maupun sakramen baptisan dan Sidi pada pagi hari ini. Teguhkanlah imannya, agar mampu di dalam kehidupannya menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada.
pantang kekerasan, menjadi anak-anak yang rendah hati. Rahmati anak-anak-Mu ini dimampukan meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudari kami di dalam Kristus. Biarlah kiranya dimampukan untuk memuliakan Tuhan, melengkapi mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, mengokohkan mereka di dalam pengiringannya kepada Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Selamat, Tuhan memberkati. Silakan para baptisan bisa memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan sesudah itu silakan duduk. Ya, yang pertama kita ucapkan selamat bagi para baptisan dan sidi. Saya melihat masih sangat muda-muda ya. Saya mengajukan pertanyaan, tolong nanti tunjuk jari ya. Siapa yang usianya di bawah 17 tahun? 16 tahun? Ayo tunjuk jari. 15 tahun? Umurmu berapa? 15 tahun? Paling muda 16 tahun berarti. Termasuk muda-muda. Ya kiranya bisa menjadi, besok melanjutkan ya estafet kepemimpinan di gereja kita. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa baptisan itu bukan banyak ya, mungkin ada gitulah istilahnya. Yang beranggapan seperti semacam orang mendapatkan sertifikat atau ijazah gitu. Paling enggak kalau kita sudah dibaptis nanti kita akan bisa mengikuti perjamuan kudus gitu. Kalau di gereja kita kan seperti itu. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi justru baptis itu adalah awal di mana kita itu hidup di dalam Tuhan. Artinya apa? Yang dibutuhkan satu komitmen. Bukan berarti orang yang belum dibaptis itu tidak punya komitmen, tapi harapannya adalah ketika seseorang sudah dibaptis itu punya komitmen yang kuat. Dan perlu kita sadari semuanya bahwa komitmen itu bukan kekuatan kita. Komitmen itu bukan keinginan mungkin bisa. Tapi itu bisa terjadi bukan karena kekuatan kita. Hasrat kita bukan. Komitmen itu adalah termasuk anugerah Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita minta semuanya bagi yang sudah dibaptis lama maupun yang baru, kita minta kepada Tuhan agar kehidupan kita punya komitmen. Karena dalam diri kita sendiri kalau kita mau jujur itu seringkali tidak terjadi itu. Dan komitmen yang benar adalah komitmen yang digerakkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita, memungkasi ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, Jilmakan Yesus dalam besarmu kepada yang maha tinggi. Kita akan menaikkan doa persembahan kita dan saya mohon Mas Budi bisa berdoa bagi setiap kita. Kami mengucap syukur Bapak pada kesempatan pagi yang indah ini. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah baptisan suci yang sudah boleh diadakan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau boleh mengurapi anak-anak-Mu yang menjadi
baptisan baru Tuhan untuk hidup mereka menjadi lebih baik Tuhan di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan Terima untuk kasih. pagi yang indah ini kami boleh beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan. Izinkan kami untuk mempersembahkan sedikit berkat yang tercurah atas hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pengembangan pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguduskan persembahan kami ini di dalam Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kantong kolektor diedarkan, musik bisa memainkan. Mari Bapak Ibu, kita akan memungkasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, Jilmakan Yesus dalammu.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan saudara-saudara seiman di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengikrarkan atau mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur di hari ini ada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu, baik Ibu Supriyono maupun Bapak Demas, ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kebaikan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Diberkati dalam rumah tangga yang dibangun, pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, sehingga lewat kehadiran baik kedua hamba-Mu ini akan menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan menambah-nambahkan pengalaman hidup, percaya bersama dengan Kristus di dalam pengiringan akan kehidupannya. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupannya. Berkat yang sama Tuhan juga anugerahkan bagi kami di pagi hari ini sebelum kami mengundurkan diri dari rumah-Mu ini. Sehingga sepanjang sepekan ke depan kami sungguh dimampukan hidup di dalam terang Kristus, menyatakan kebaikan kemurahan Kristus dalam kehidupan kami sesehari. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan di minggu Advent yang kedua ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berdoa, dan bagi para baptisan bisa berjajar di depan untuk menerima ucapan selamat dari jemaat.